Di antara murid-murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang dimana mendapatkan keberhasilan yang luar biasa itu, diantaranya adalah Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa. Beliau itu terkenal kalau belajar yang lain madhep kiblat, ini beliau belajarnya madhep ke rumah gurunya walaupun nggak ada gurunya. Begitu ada telepon berdering di situ adalah kemudian ternyata adalah gurunya yaitu Al-Habib Umar. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ma'akum Umar, langsung doprok. Kalau kita kadang-kadang walaupun sama guru cekakaan gue. Karo melaku-melaku, kadang-kadang disambi karo nyamil. Kita sekalian bersama-sama berkumpul di dalam satu majelis yang tidak keluar dari lisan kaula panjenengan kecuali adalah kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak keluar dari lisan kaula panjenengan melainkan adalah salawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita berkumpul di dalam majelis ini adalah untuk mengais sedikit demi sedikit dari ilmu peninggalan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sehingga kawula panjenengan hadir di dalam majelis yang mulia ini menjadi orang yang begitu istimewa, menjadi orang yang diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehendak baik Allah Subhanahu wa taala yang menuntun kita meringankan langkah kawula panjenengan di majelis yang mulia ini. Kalau seandainya sedekat apapun tempat kita dari tempat yang semacam ini, tempat kita dari tempat majelis ilmu, rumah kita dari majelis-majelis yang baik, tapi tidak diinginkan kebaikan oleh Allah, maka akan berat untuk melangkah di majelis yang semacam ini. Benar apa enggak? Tapi begitu Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka yufaqihu fiddin. Allah akan berikan pemahaman di dalam agamanya. Sehingga dia akan beragama sesuai dengan apa yang dianjurkan baginda Nabi Muhammad. Dia akan beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya tergantung dengan bagaimana kita menuntut ilmu ini. Ibadah tanpa ilmu mboten bakal manfaat, betul? Makanya majelis ngeten niki dadi majelis yang luar biasa. Wau Sayyid Abid Zainal Abidin menika mengatakan, oh tulisan. Tapi pada kenyataannya mbuh jamaah jalsa tulisan niku panggah bandel-bandel gak eruh aku. Kula niku kadang-kadang meri lek ndelok niku ana majelis, saya pernah hadir di dalam satu majelis, itu semua yang hadir itu semua bawa pen dan penanya. Pena, pen, normalnya kertasnya. Niku nyatet, saiso-isone catet, wis tuwek-tuwek barang. Pun sepuh-sepuh barang pangkah nyatet. Kenapa? Pengen diakoni dadi orang yang menuntut apa? Ilmu. Tapi mbok gak paham. Teng jalsa tulisne niki ya ono alhamdulillah. Endi gak ketok iki. Oh ada, 1, 2, 3 masih ada alhamdulillah. Muga-muga setiap malam Selasa jenengan niku saged nyatet ngoten lho. Ya ora ketang-ketang mbok menawa dadi diakoni dadi thalibul wong sing nuntut ilmu. Tapi ya aja putus asa. Saking mulyane majelis ingkang kados ngeten niki, saking mulyane para rawuh. Majelis yang semacam ini menjadi majelis yang kemudian siapapun yang hadir di dalamnya niku sak untung-untunge wong. Allahumma. Sampai datang riwayat, datang setunggal kitab, datang kitab Durratul Yatimah. Al-Imam Ibnul Munzir ini meriwayatkan setunggal riwayat hadis.
Isi hadisnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud. Beliau mengatakan, "Ya Ibn Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilm." Dudukmu sementara, dudukmu sesaat, walaupun sebentar di dalam majelis ilmu. La tamusu qalaman, wala taktubu harfan. Walaupun pantes lek wong golek ngelmu niku lak nggawa pen karo nggawa kertas terus nulis ngene mboten. Pantes wong golek ngelmu niku ngaten. Tapi dawuhipun Kanjeng Nabi, duduknya kita di majelis ilmu, walaupun kamu tidak sedang membawa pena, tidak kamu tulis walaupun satu huruf sekalipun, itu saking mulia di majelis ilmu niki dipun dawuhaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairun laka min itqi alfi raqabah. Lebih baik bagi kamu daripada kamu memerdekakan 1000 budak. Shallu ala Nabi Muhammad. Kita berharap di dalam majelis yang semacam ini kita pulang niki dipun ridhoni kalian Gusti Allah. Kawula panjenengan hadir di dalam majelis yang semacam ini, kawula panjenengan pulang membawa keberkahan baginda Nabi Muhammad. Kawula panjenengan berusaha dengan hadirnya majelis yang semacam ini. Barangkali kebaikan-kebaikan Allah berikan kepada orang tua kita. Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Allah berikan kepada orang-orang yang bahkan jauh. Yang ada di sana dari umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena saking saene majelis ngelmu para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Kebaikannya bukan hanya bagi orang yang ada di dalamnya. Dosa niku, satu dosa juga akan menjadi hebat pengaruhnya kepada yang lain. Kalau dosa itu adalah yang dinilai berat oleh Allah. Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Kanjeng Nabi ndawuhaken rahmatipun Gusti Allah. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan diturunkan oleh Allah di dalam satu kumpulan kaum. Sementara di dalamnya ada orang yang sedang memutus tali silatur. Kondisinya bagaimana orang yang memutus silaturahim. Sementara satu kampung kena imbasnya. Kanjeng Nabi ndawuhaken bahwasannya qati'ur rahim mal'unun walau mata fil jawfil Ka'bah. Orang yang memutus tali silaturahim, tonggo karo tonggone sik pelengos-pelengosan, antara saudara satu dengan saudara yang tak saling tegur sapa. Wong sing model ngeten iki para rawuh ingkang dipun rahmati Allah. Walaupun seandainya ahli ibadah dan ibadahnya di tempat yang paling mulia, dan dia mati dalam keadaan yang demikian, itu tetap statusnya mal'unun, dilaknat oleh Allah walaupun dia mati di tengah-tengah Ka'bah. Shallu ala Nabi Muhammad. Saking beratnya pengaruhnya kepada satu kampung, Pak. Sama dengan majelis yang di situ ada kebaikan yang besar, maka pengaruhnya tidak hanya kepada orang yang ada di dalamnya. Sampai Imam Ahmad bin Hasan al-Attas, sahib Tadhkirun Nas niku beliau ndawuhaken, ma uqida majlisu ilmin au dzikrillah, tidak dibuat satu majlis ilmu atau majlis yang membawa kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, illa ansya'allah min dalikal majlis sahabatan bayda. Allah ciptakan, Allah adakan satu sahabah atau satu awan yang berwarna putih karena sebab adanya majlis itu diselenggarakan. Untuk apa diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Fayasukuha ila qaumin lam ya'malu khairan qat. Diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala awan tersebut kepada satu kaum yang mereka bisa jadi belum pernah mengamalkan amalan yang baik satu kali pun. Artinya apa? Orang yang jauh dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala
Kemudian dari sebab itu fayumtiruha, diujankan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan rahmat. Allahumma fayasiru minas su'ada. Mereka dirubah dari kondisi satu, dirubah menjadi kondisi yang paling istimewa, yaitu orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Sebabnya apa? Bisa jadi karena sebab Allah memandang orang yang hadir di majelis semacam ini. Majelis yang semacam ini diadakan. Wah, ini bisa menjadi penyebab hidayah wong nang adoh kono. Ono wong sing oleh hidayah, mereka menjadi baik, dan sebabnya adalah kita. Kira-kira awak dewi bejo apa mboten? Beruntung apa tidak? Maka menjadi orang yang paling beruntung. Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita itu berada dalam satu posisi di majelis yang mengingatkan kita kepada sosok tauladan. Kita niatkan ini memperingati haul daripada Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Seorang yang sangat luar biasa untuk dijadikan tauladan bagi siapapun yang ada di saat ini. Seorang murid daripada Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Seorang yang sampai detik ini pengikutnya, pecintanya begitu hebat, yang sampai detik ini banyak manusia-manusia yang menangis rindu kepada baginda Nabi Muhammad. Sebabnya adalah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Mudah-mudahan kita dapat keberkahannya. Juga memperingati haul dari Ibu Tonah, keluarga daripada Sahibul Bait menika, yang kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan semua kebaikan majlis ini akan didapati oleh beliau di alam kuburnya. Allahumma diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa niku kok saged model ngoten nggih. Padahal kita tahu beliau niku bukan orang kalau pengakuan dari sahabat-sahabatnya. Karena beliau itu kan sahabatnya Habib Hasan Ismail Al-Muhdhar, kemudian Habib Quraish bin Qasim Baharun, Habib Sadiq bin Hasan Baharun, ya, Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Pengakuan dari mereka-mereka yang sezaman dengan beliau niku, kalau giat di dalam belajar itu beliau standar. Masalah keilmuan pun telat belajar, Pak. Karena beliau itu tidak dari kecil, bukan seperti yang sahabat-sahabat yang lain. Kayak semisal Habib Hadi Al-Aidrus, Habib Hasan Ismail, Habib Quraish niku mulai dari kecil ya. Mulai dari kecil niku memang sudah dicor sama yang namanya ilmu itu, mungkin lahir niku langsung al-kalamu huwa lafdzul mufid ngoten. Tapi Habib Mundhir niku mboten. Beliau itu belajarnya terlambat. Tapi karena beliau niku memiliki sir, sehingga di antara murid-murid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid yang dimana mendapatkan keberhasilan yang luar biasa itu, diantaranya adalah Al-Habib Mundhir bin Fuad Al-Musawa. Bahkan beliau ini termasuk dari murid-murid Sayyidil Habib Umar yang makhtub, yang dikhitab, yang diminta oleh Sayyidil Habib Umar. Habib Umar lihat Habib Mundhir itu langsung mengatakan, man hadha? Siapa ini? Ini
Mundir, Sayyid Mundir bin Fuad Musawa. Bagaimana aku menginginkan anak ini untuk ikut aku ke Tarim. Diminta sama Habib Umar. Dilamar sama Habib Umar. Begitu dibawa oleh Sidil Habib Umar, memang beliau itu memandang, karena waktu itu Habib Umar itu sudah memandang beliau, kebetulan yang lain pakai kopiahnya putih, dia pakai kopiah hijau. Itu loh yang pakai kopiah hijau itu loh siapa? Oh, yang kopiah hijau nah gini. Biarkan dia ikut saya. Oh tapi ini belum bisa bahasa Arab. Ini belum belajar. Ini orang gini, ini belum gini. Tapi Habib Umar mengatakan, biarkan dia ikut saya. Diambil sama Habib. Kenapa? Mungkin Habib Umar pastinya sudah tahu bagaimana kondisi hatinya seorang ini. Ya Allah. Sehingga beliau menjadi seorang yang luar biasa karena memiliki seorang guru yang luar biasa. Beliau membawa sebuah wasilah besar yang menyampaikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Rasyafat Alamadud Dunya, Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih mengatakan fatlub likasyekh bikulli hilah. Untuk kamu pengen berjumpa dengan seorang guru yang menyampaikan kamu kepada Allah, berusaha dengan semampu kamu, dengan berbagai macam cara bagaimana temui dia. Fawal murad bibtighal wasilah, itulah yang dimaksud dengan orang yang mencari sebuah wasilah, sebuah jalur penyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yakun syekh hudan dalilah fa syekhuhu syaitan fil khayali. Kalau kamu masih melihat ada seorang yang tidak memiliki seorang guru yang dia menjadi sebuah petunjuk untuk menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka fa syaikhuhu syaitan fil khayali. Sejatinya meskipun ahli belajar, meskipun ahli mutalaah, meskipun dia itu menguasai berbagai macam keilmuan, orang itu gurunya adalah syaitan yang ada di dalam angan-angannya. Na'udzubillahi min. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, man laisa lahu man la, gimana lafadznya? Man la sahib syekh, man lam sahib fi hayatih syekh arif makin, marrat hayatuh fahuwa ma'dudun fil muflisin. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, orang kalau di dalam hidupnya itu enggak punya pegangan guru yang dipegang, Pak. Bukan salah guru, bukan sembarang guru. Tapi dilihat bagaimana gurunya itu yang punya khasyah kepada Allah, yang takut kepada Allah. Bukan yang viral. Yang takut kepada Allah, bukan yang semakin alim semakin berani berfatwa ngawur, bukan. Yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mengamalkan akan ilmunya. Orang kok gak punya pegangan dalam hidupnya, seorang syekh arif magin yang dia itu makrifat kepada Allah. Orang yang demikian itu melalui kehidupannya sementara dia tetap kondisinya adalah termasuk orang-orang yang bangkrut. Habib Mundir bin Fuad al-Musawa memilih
Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid menjadi gurunya. Lalu menanamkan sebuah alaqah yang kuat. Adab yang tinggi. Apa itu alaqah? As-Sayyid Abuya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau mengatakan bahwasannya alaqatur rabithah. Alaqah satu hubungan yang mengikat baina syekh wa tilmidhihi, antara seorang guru dan juga muridnya adalah nashru ulumihi wasairu ala manhaji. Ketika ono wong niku berguru kepada gurunya, begitu dia takharruj, begitu dia setelah selesai belajar kepada gurunya, orang ini menyebarkan ilmu gurunya. Menyebarkan apa yang diajarkan oleh gurunya. Jalannya tidak keluar daripada jalan gurunya. Pakaiannya adalah pakaian gurunya. Tingkah lakunya adalah tingkah laku gurunya. Sehingga dia membawa nama besar daripada gurunya. Dia menjaga harga dirinya. Karena bukan menjaga harga dirinya beliau, bukan. Tapi menjaga nama baik daripada gurunya. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa ini seorang yang sangat luar biasa, Pak Bu. Beliau niku adabnya, husnudzonnya kepada guru ini. Kalau sudah beliau ini mendengarkan satu pembicaraan daripada gurunya, ini kayak sahabat ketika dengar pembicaraan Nabi. Jadi apapun yang dilakukan begitu. Adabnya luar biasa. Sampai tahu, saking kuatnya alaqah antara murid sama guru ini. Beliau itu terkenal, kalau belajar yang lain madhep ke kiblat, ini beliau belajarnya madhep ke rumah gurunya, walaupun gak ada gurunya. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini yang namanya kuat rabithah, kuat. Hubungan antara murid dan guru yang begitu kuat, ta'zim yang luar biasa. Madhep ke gurunya, ditanya, "Loh, kenapa kamu gak ngadep kiblat?" "Saya madhep ke rumah guru." Bingung wong gak ada guru nih. Gak apa-apa, yang penting saya madhep ke rumah, arah guru saya mana. Jadi dia merasa dia di hadapan gurunya. Beliau itu ketika di meja yang tinggi, di kantornya beliau di Majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Jakarta sana. Begitu ada telepon berdering di situ adalah, kemudian ternyata adalah gurunya yaitu Al-Habib Umar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ma'akum Umar." Langsung dobrok. Kalau kita kadang-kadang walaupun sama guru cekakaan gue. Karo melaku-melaku. Kadang-kadang disambi karo nyamil. Wen adab. Dari sinilah nilai ilmumu yang kau dapatkan. Pak Bu, ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Kita harus garis bawahi bahwa sab'una fil ilmi, sab'una fi mi'atin, annal ilma yunal bisababi quwwatir rabithah bainal murid wa syekh. 70% daripada keilmuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada ketika bagus hubungan antara murid dan gurunya. Ta'dzimnya murid kepada guru. Khidmahnya murid kepada guru. Ngeladeni ini murid karo guru. Ini 70%. 30%-nya baru ada yang ada dalam kitab itu. Kenapa? Karena ditransfer oleh gurunya, mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala. Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa ini orang yang dalam kondisi yang hebat, Pak Bu. Jangan bayangkan beliau itu dakwahnya itu sangat luar biasa luas. Beliau bikin majelis itu yang hadir itu ratusan ribu bahkan jutaan. Sumerep toh majelis Rasulullah ini. Bagaimana ketika beliau menghadirkan di Monas itu berapa ratus ribu yang hadir. Beliau bukan hanya di Jakarta saja. Tapi kemudian dakwah beliau ke Papua, dakwah beliau ke semua wilayah-wilayah. Bahkan setelah wafatnya beliau diteruskan. Sehingga dakwah beliau ini sampai detik ini beliau sudah wafat.
Dan kita sudah tahu wafatnya beliau dalam keadaan yang bagaimana. Wafatnya beliau selalu dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad dalam mimpinya. Beliau selalu mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang sofa, hatinya bersih. Orang-orang yang masuk kepada daerah ahli sofa, walaupun magam yang dimiliki oleh beliau itu besar, tapi beliau ini adalah orang-orang yang termasuk orang-orang yang gak pernah merasa takjub dengan dirinya. Saya melihat beliau itu kalau salaman Pak, sama orang-orang awam semuanya, sama murid-murid beliau semuanya, dicium tangannya. Dicium tangan, dicium balik Pak. Sakmono akeh aku heran, dia apa gak ngeluh. Kenapa kok sampai begitu? Bahkan beliau datang dalam kondisi pakai kursi roda, kadang bahkan pakai ranjang. Karena beliau itu sakit sudah lama. Punya asma, punya macam-macam penyakit. Tapi beliau pingsan di majelis itu bolak-balik. Karena beliau tahu, mencontohkan bagaimana majelis yang semacam ini perlu untuk diperjuangkan oleh kaula panjenengan. Mugi-mugi kaula panjenengan bisa mengambil hikmah yang besar daripada beliau ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa ini adalah seorang yang beliau ini tidak ada perasaan saya ya. Husnudon saya itu merasa lebih baik daripada orang lain itu tidak ada. Seakan-akan selalu teringat dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu itu ringankan. Jangan kamu itu palingkan. Tusa'ir, jangan kamu itu palingkan wajah daripada manusia karena apa? Sombong, karena kamu merasa lebih baik daripada orang lain. Jangan berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan marahan, dalam keadaan angkuh, dalam keadaan merasa dia berjasa. Sungguh Allah tidak suka kepada orang-orang yang sombong dan juga membanggakan dirinya. Sehingga sifat-sifat yang tidak baik niku wau di dalam hatinya beliau hindarkan. Sehingga pantas mendapatkan asrar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini Pak, Bu, niki memperingati haul semacam ini, niki juga harusnya kita itu mikir, kalau Habib Mundir itu begitu, kalau Kiai Fulan itu begitu, kalau Habib Fulan itu begitu, nah terus matinya kita ini kira-kira gimana? Lek kaula panjenengan niku mboten memperbaiki amal-amal kita, lalu bagaimana? Kadang manusia bingung mencari popularitas. Kadang manusia itu bingung mencari napa menika pencitraan di dalam mata-mata manusia. Tapi kados beliau-beliau niku, mereka-mereka para aulianya Allah, mereka-mereka orang-orang yang saleh, memang Allah Subhanahu wa taala tundukkan hati-hati manusia untuk kepada mereka. Memang ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku sampun janjinipun Gusti Allah. Kenapa sampai detik ini Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa sudah wafat beberapa tahun yang lalu, tapi majelis Rasulullah di mana-mana masih tetap bermanfaat. Bukan hanya di Indonesia, bahkan ada di Australia, ada di Singapura, ada di Malaysia, di negara-negara yang luar sana. Masya Allah. Teng nopo kira-kira para rawuh? Kenapa banyak orang yang hatinya niku kumantil datang orang-orang yang semacam itu? Niki sampun janji nih Gusti Allah. Allah Subhanahu wa taala ndawuhaken, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahman wudda. Orang-orang memang kalau sudah beriman,
Lalu dengan modal keimanannya orang ini kemudian beramal soleh. Karena imannya kepada Allah dia beramal soleh. Sehingga dengan amal solehnya itu dan dengan dasar imannya tersebut, sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah jadikan, Allah yang maha rahmat menjadikan manusia itu wudda. Cinta kepada mereka orang yang beriman dan beramal soleh. Siapa yang cinta? Orang-orang yang beriman. Ada enggak yang enggak cinta? Oh ya, mereka yang jauh daripada iman, mereka akan menjadi pembencinya. Sampai seorang Imam Harim bin Hayyan, beliau itu mengatakan, ma akbala abdun biqalbihi ilallah illa aqbalallah biqulubil mu'minina ilaih. Hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan koneksivitas yang bagus kepada seorang hamba, kepada hambanya yang lain. Ma aqbala abdun biqalbihi ilallah. Tidaklah seorang hamba itu punya koneksivitas yang bagus, sambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa aqbalallah biqulubil mu'minina ilaih. Kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala akan sambungkan, konekskan hati-hati orang yang beriman kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hatinya konek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Hatta yarzuqahu mawaddatahum wa rahmatahum. Orang yang demikian ini dikasih rizki oleh Allah untuk kemudian menerima mawaddah, rahmat, kasih sayang daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak yang menolong dakwahnya. Hai Mundir Al-Musawa niku orang yang gak punya apa-apa. Kemudian ditolong oleh orang banyak sehingga beliau dalam kehidupannya, kemudian dalam dakwahnya, semuanya menikah lancar kabeh, Masya Allah. Kenapa? Karena didatangkan hamba-hamba Allah, karena sebab orang yang beriman dan juga beramal-amal yang saleh. Muga-muga awak dhewe niki nggih termasuk wong-wong sing ahli iman, wong-wong sing ahli amal saleh. Allahumma amin. Mugi-mugi dengan kita mendengarkan kisah-kisah mereka-mereka yang demikian itu, wah muga-muga kawula panjenengan niku saged iktida. Kenapa? Karena memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka-mereka yang dikasih hidayah itu memang untuk dijadikan oleh Allah sebagai percontohan, Pak Bu. Nggih, ulaikal ladzina hadallah. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabihudamuhum muqtadi. Dengan sebab hidayah yang Allah berikan kepada mereka, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti. Maka di majelis ingkang kados ngaten iki, muga-muga awak dhewe termotivasi saged mengikuti. Aku pengen dadi wong sing apik. Oh, berarti amalku kudu kaya amale mereka. Walaupun tidak sama, tapi setidaknya kula panjenengan niku berusaha. Nggih, Allahumma. Lek mboten saged ya napa, ya sing penting kula panjenengan niku gelem khidmah. Kula panjenengan niku gelem napa menika membantu orang-orang semacam beliau-beliau niki. Nggih. Kula panjenengan memfasilitasi, kawula panjenengan niku ini hebat. Kawula panjenengan niku ndempel-ndempel teng para kiai, nyelak teng para asatid. Ini adalah kunci keselamatan kawula panjenengan. Niki dawuhipun ulama, man aradal falah, barang siapa orang yang menginginkan satu kesuksesan, pengen sukses napa mboten? Fal yasir turaban tahta aqdami syuyukh. Maka kamu enggak usah jadi apa-apa. Kamu cukup menjadi debu yang ada di dalam, yang ada di bawah kaki-kaki mereka, para guru-guru kita, para kiai-kiai kawula panjenengan, para ulama-ulama kita. Jangan jauh dari mereka, Pak. Jangan jauh daripada orang-orang yang saleh. Kenapa? Karena kawula panjenengan illam takunu mithlahum fatashabbahu. Lek gak iso kaya kono, wis memper-memper, wis melu-melu majlise. Urung padha, tapi melu-melu. Inna tasyabbuha bil kirami falahu.
menyerupai mereka, memper-memper, nyedek-nyedek kepada mereka, ya, mendekati mereka. Falahu, itu adalah bentuk kesuksesan kita. Mudah-mudahan kita kasih sukses oleh Allah. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin.